066. Ini saya akan menjelaskan tentang multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya serta dampak penyalahgunaan iptek. Nah, multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua kebudayaan atau lebih. Multikulturalisme sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan etnis yang berbeda-beda dalam suatu kelompok. Maksudnya adalah multikultural merujuk pada adanya keberagaman budaya, agama, dan etnis tradisi di dalam suatu masyarakat untuk menciptakan harmoni dan saling menghormati. Selanjutnya itu ada jenis-jenis multikulturalisme, yaitu yang pertama itu ada multikulturalisme akomodatif, yang artinya menerima berbagai kelompok budaya tanpa mengubah identitas mereka. Yang kedua itu ada multikulturalisme autonomis, yang artinya pendekatan yang menekankan hak dan kebebasan budaya dalam mempertahankan identitas mereka secara otonom. Yang ketiga itu ada multikulturalisme isolasionis, yang artinya suatu pendekatan di mana kelompok budaya cenderung memilih untuk hidup secara terisolasi dari masyarakat yang lebih luas. Yang keempat itu ada multikulturalisme kosmopolitan, yang artinya keberagaman budaya dianggap sebagai suatu kekayaan yang dapat meningkatkan kerjasama antar individu dari berbagai latar belakang. Kelima itu ada multikulturalisme interaktif, yang artinya kelompok budaya diundang untuk terlibat dalam kolaborasi dengan tujuan menghargai perbedaan satu sama lain. Selanjutnya itu ada contoh multikulturalisme. Yang pertama, menghargai setiap perayaan upacara keagamaan. Yang kedua, mengizinkan menggunakan pengeras suara untuk mengumandangkan azan bagi umat muslim. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Selanjutnya itu ada pluralitas. Pluralitas adalah pengertian keberagaman untuk dapat hidup toleransi di tengah-tengah masyarakat majemuk, baik multikulturalisme, agama, bahasa, politik, nasional, dan sebagainya. Yang artinya, di mana keadaan terdapat lebih dari satu hal yang bisa mencakup keberagaman pendapat atau konteks yang melibatkan banyak elemen. Manfaat pluralistik yang pertama, munculnya kesamaan. Yang kedua, toleransi di mana saja. Yang ketiga, mengembangkan budaya pluralistik. Selanjutnya itu ada keberagaman budaya. Istilah keberagaman ini berasal dari kata dasar ragam, yang mana dalam KBBI memiliki arti macam jenis warna, corak, dan tingkah laku. Maksudnya adalah kaya akan perbedaan dalam keyakinan, nilai, tradisi, bahasa, dan praktik-praktik sosial yang membentuk identitas masyarakat tertentu. Berikutnya ada contoh keberagaman budaya. Yang pertama,
Di dalam suatu kelas terdapat anak dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, hingga Konghucu. Yang kedua, di dalam suatu rapat pertemuan RT, terdapat kepala keluarga sebagai perwakilan keluarganya yang memiliki latar belakang suku berbeda-beda. Misalnya, suku Jawa, suku Dayak, suku Sunda, dan lain-lain. Berikutnya ada faktor-faktor keberagaman. Yang pertama itu ada letak geografis, yang artinya suatu tempat di permukaan bumi yang dapat melalui koordinat geografis seperti lintang dan bujur. Kedua itu ada perbedaan kondisi alam, yang artinya perbedaan iklim antar daerah dapat mempengaruhi tipe vegetasi yang tumbuh di suatu tempat. Yang ketiga, ada pengaruh kebudayaan asing. Artinya, dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Misalnya, beberapa orang melihatnya sebagai peluang untuk pertukaran budaya dan inovasi, sementara yang lain mungkin mengkhawatirkan dampak negatif terhadap identitas budaya lokal. Berikutnya ada dampak penyalahgunaan iptek. Dampak penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berdampak negatif pada berbagai bidang seperti informatika, industri, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Contohnya seperti penyalahgunaan informasi dan teknologi dapat mengancam privasi individu dan keamanan data. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi dimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita.